Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kika Bimbel. Gimana teman-teman? Semua sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kakak akan membahas mengenai alat ukur panjang. Nah, salah satunya yaitu jangka sorong. Teman-teman, sebelum memasuki materi mengenai jangka sorong, alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk sama alat ukur panjang. Ada apa aja sih? Nah, alat ukur panjang yang pertama itu ada mistar atau yang biasa kita sebut dengan penggaris. Pasti teman-teman udah sering banget ya menggunakan penggaris ini atau mistar ini untuk mengukur suatu panjang benda. Jadi, untuk video kali ini kakak langsung skip aja ya ke alat ukur panjang yang kedua yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong bentuknya seperti ini ya, bisa teman-teman lihat di gambar jangka sorong. Nanti kita akan perkenalan lebih mendalam untuk video kali ini. Dan alat ukur panjang yang ketiga ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup bentuknya seperti ini ya. Nanti kita akan bahas di video setelah ini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk yuk ke pembahasan jangka sorong. Nah ini dia jangka sorongnya. Apa sih yang digeser-geser ini kan? Oke, sekarang kita perkenalan dulu yuk ke bagian-bagian jangka sorong. Yang ini namanya rahang tetap atas. Oke, nah yang bawah ini dia kan tetap juga, jadi namanya rahang tetap bawah. Oke, kenapa sih kok dibilang tetap? Karena ketika kakak geser-geser ini, yang sebelah kiri ini dia tetap. Sedangkan yang geser-geser ini namanya rahang geser atas. Nah, yang bawah ini rahang geser bawah. Tahu ya bedanya? Pokoknya yang dia bisa digeser-geser itu berarti rahang geser, yang tetap berarti rahang tetap. Terus di sini ada sekrup penjepit. Sekrup penjepit. Nah, ini gunanya adalah untuk mengencangkan skala nonius atau rahang geser ini supaya dia tidak bergeser-geser kemana-mana, ke kanan atau ke kiri gitu ya maksudnya. Kemudian di sini ada yang di rahang tetap ini nih, ada namanya skala utama. Sedangkan skala yang ada di rahang geser ini namanya skala nonius. Nah, teman-teman, untuk yang rahang bawah ini biasanya untuk mengukur panjang benda dan juga diameter luar benda. Terluar. Ya. Kalau misalnya yang atas ini, dia biasanya untuk mengukur diameter dalam benda yang bagian atas ini. Ya, misalkan yang atas ini buat mengukur diameter tutup botol, tapi bagian diameter yang luar, sedangkan yang bawah itu untuk mengukur diameter luar tutup botolnya, kayak gitu. Jadi tahu ya bedanya fungsi dari rahang atas dan juga rahang bawah. Nah, itu dia bagian-bagian dari jangka sorong. Oke, sekarang kakak ingin menjelaskan di sini terkait dengan tingkat ketelitian pada jangka sorong. Nah, jangka sorong ini teman-teman memiliki skala terkecil yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Dan jangka sorong ini juga memiliki tingkat ketelitian hingga 0,05 mm atau 0,005 cm. Nah, di sini ada 3 jenis tingkat ketelitian dari jangka sorong. Nah, yang pertama ini ada jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Taunya dari mana, Kak? Nah, teman-teman lihat di sini. Di bagian skala noniusnya dulu aja, kita fokus di bagian skala nonius ya. Di skala nonius ini ada berapa garis? Di sini kan ada 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau misalkan ada 10 garis di skala nonius ini, berarti dia tingkat ketelitiannya itu 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, sekarang next kita ke jangka sorong jenis yang kedua.
yaitu yang ini. Dia memiliki tingkat ketelitian 0,02 mm atau 0,02 cm. Oke, kita lihat di sini. Nah, teman-teman, ini sama kayak yang tadi, kita lihat skala Nonius di jangka sorong ini. Dari angka 0 ke 1, ini ada berapa garis? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti satu garis ini mengandung angka 2. Kalau misalkan di garis yang pertama, berarti di sini 0,2, garis yang ini 0,4, 0,6, 0,8, dan ini 1. Begitu juga dengan selanjutnya, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, dan 2. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini kelipatannya 2. Kalau misalkan dia kelipatannya 2 antar garis, berarti dia tingkat ketelitiannya adalah 0,02 mm atau 0,002 cm. Kita lanjut ke jangka sorong yang ketiga, yaitu dengan tingkat ketelitian 0,05 mm atau 0,005 cm. Kita lihat dia. Oke. Nah, di sini teman-teman, kita lihatnya juga sama-sama melihat skala Noniusnya dulu. Dari 0 ke 1, dia ada berapa garis? Ya, dia ada cuma 1 garis. Yang artinya dia cuma setengahnya kan dari 1. Berarti kan dia di sini 0,5. Berarti di sini misalkan 0, 0,5, 1. Ini juga sama, 1, 1,5, 2, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Oke, kalau misalkan dia cuma ada satu garis di tengah-tengah antara 4 dan 5, atau angka yang ada di bawah ini, berarti dia tingkat ketelitiannya 0,05 mm atau 0,05 cm. Karena nanti ini akan mempengaruhi cara membaca jangka sorong. Oke, sekarang udah tahu ya bedanya. Oke, sekarang kakak simpulkan lagi ya. Kalau misalkan di skala Noniusnya ada 10 garis, berarti di sini tingkat ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm. Kalau misalkan di sini di antara 0 dan 1-nya ada 5 garis, berarti tingkat ketelitiannya 0,02 mm atau 0,002 cm. Jadi teman-teman hitung nih dari 0 ke 1 kira-kira tuh kelipatan berapa? Oh, kelipatannya 2. Begitu juga dengan tingkat ketelitian yang jangka sorong yang ketiga. Di sini dia cuma ada 2 garis dari 0 ke 1. Berarti dia tengah-tengahnya berarti 0,5. Berarti 0 setengah 1. Semoga teman-teman paham penjelasan dari tingkat ketelitian ini. Di sini kakak akan menjelaskan bagaimana sih cara membaca jangka sorong. Di sini kakak bagi menjadi 2 metode, yaitu ada metode garis dan yang kedua ada metode angka. Yang metode garis, hal pertama yang kalian lakukan adalah menentukan skala utama, yaitu dengan melihat angka pada skala utama sebelum angka 0 pada skala Nonius. Yang kedua, hitung jumlah garis pada skala Nonius yang berimpit dengan skala utama dan kalikan garis yang tadi sudah dihitung dengan tingkat ketelitian jangka sorong. Yang ketiga, jumlahkan skala utama dan skala Nonius yang tadi sudah kita dapatkan. Dan yang terakhir, pastikan satuan antara skala utama dan skala Nonius itu sama. Kalian mau pakai sentimeter atau milimeter. Metode yang kedua yaitu metode angka. Hal pertama yang kalian lakukan itu sama seperti metode garis, yaitu menentukan skala utama dengan melihat angka pada skala utama sebelum angka 0 pada skala Nonius. Yang kedua, tentukan langsung skala Nonius yang berimpit dengan skala utama dengan format penulisan yaitu 0,0 sekian. Misalnya, skala Nonius yang berimpit dengan skala utama di situ menunjukkan angka 6. Berarti di sini kalian langsung tulis aja 0,06 kayak gitu. Nah, setelah kalian mendapatkan skala utama dan skala Nonius, kalian jumlahkan keduanya. Dan yang terakhir, karena kita langsung pakai format penulisan 0,0 sekian, itu kalian sudah menggunakan satuan cm. Nanti kalau misalkan kalian diminta untuk menggunakan satuan mm, tinggal kalian ubah aja nanti hasil akhirnya dari cm ke mm. Oke, sekarang kita mau mengukur panjang balok besi ini dengan tingkat ketelitian jangka sorong yang kita pakai ini yaitu 0,01 cm nih. Di sini nih lihat ya, skala Noniusnya ada 10 garis, berarti dia tingkat ketelitiannya yaitu 0,01 cm atau
0,1 mm. Kalau misalkan kalian ingin mengukur suatu benda, jangan lupa digeser-geser nih rahang gesernya. Tuh, disesuaikan ya. Nah, sekarang kakak mau pakai metode yang pertama, yaitu dengan metode garis. Oke, langkah yang pertama kita adalah menentukan skala utama. Atau kakak tulis di sini SU ya. Nih, skala utama ingat yang ada di skala tetap ini SU. Nah, kalau misalkan yang ada di rahang geser itu SN atau skala nonius. Kita ingin menentukan skala utama yaitu dengan melihat angka pada skala utama sebelum angka 0 pada skala nonius. Ini angka 0 pada skala nonius nih. Nah, di sini ada angka 3 pada skala utama, tapi angka 3 ini setelah angka 0. Nah, yang sebelum angka 0 tuh garis yang mana? Nah, garis yang ini nih. Ya, sebelum angka 0 ada garis ini. Nah, garis ini itu berapa? 2,9 cm. Berarti skala utamanya adalah 2,9 cm. Sekarang kita menentukan skala noniusnya. Skala nonius pakai metode garis berarti kita cari dulu nih garis yang berimpit antara skala nonius dengan skala utama. Maksudnya garis yang berimpit itu gimana, Kak? Garis yang sejajar antara skala utama dan skala nonius. Kita cari yang sejajar mana? Apakah ini enggak ya, soalnya agak miring. Oke, ini di antara dua ini ya, tapi yang lebih mendekati adalah garis yang ini nih. Nah, kita hitung ada berapa garis nih dari 0 ke garis ini. Kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 garis. Oke, ada 6 garis. Berarti kita tulis 6 garis dikalikan dengan, karena kita pakai satuan cm, kita kali dengan langsung 0,01 cm. Berarti 0,01 cm. Berarti ini sama dengan 0,06 cm. Oke, udah dapat nih skala utama dan skala noniusnya. Setelah mendapat keduanya, kita langsung jumlahkan saja nih perhitungannya. Berarti langsung aja SU ditambah SN. SU-nya berapa? 2,9 ditambah 0,06. Langsung aja kita susun. Komanya disejajarin, berarti 0,06. Ditambah. Oke, kita langsung tambah aja ya. Di sini 0 nggak ada. Di sini 0. 0 tambah 6, 9,2. Oke, berarti hasilnya adalah 2,96 cm. Oke, kalau kalian yang diminta untuk milimeter, kalian boleh dari sini diubah ke milimeter, dan ini juga dikalinya dengan milimeter, nanti hasilnya milimeter. Atau kalau mau langsung bisa seperti ini 2,96 cm bisa langsung diubah ke milimeter, yaitu tinggal dikalikan 10 ya, karena dari cm ke milimeter itu turun satu tangga, yaitu dikalikan dengan 10, hasilnya adalah 29,6 mm. Oke, ini pakai metode garis. Terus kalau pakai metode angka sama nggak? Oke, yang kedua kita coba pakai metode angka. Ini tadi SN ya, ini SN. Oke, sekarang kita pakai metode angka. Langkah pertama sama, kita tentukan SU-nya dulu, skala utama. Skala utamanya kita udah dapat ya, kita copy aja deh dari yang atas. 2,9 cm. Kan yang membedakan itu adalah skala nonius ya. Skala nonius. Kalau angka, kita langsung aja nih. Ini kakak hapus dulu deh. Oke. Tadi kan yang sejajar yang ini ya. Nah, berarti jangan lupa kalau udah pakai metode angka, kita langsung pakai format aja langsung 0,0. Dah, stop. Sekarang kita lihat angka yang sejajar, ini angka berapa? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini di sini 10 dong. Nah, berarti habis 5, 6 nih yang sejajar. Oh, berarti kita langsung taruh aja nih di sini 6. Udah, sekarang tinggal dijumlahkan saja. SU tambah SN. Sama dengan 2,9, ini jangan lupa cm. 2,9 ditambah 0,06. Ini 6, ini 9, ini 2 cm. Sama kan dua metode ini hasilnya? Nih,
2,96 cm, ini juga 2,96 cm. Nah, ini contoh dengan menggunakan tingkat ketelitian 0,01 cm. Oke, contoh yang kedua, kita membaca jangka sorong dengan tingkat ketelitian berapa? Ingat di sini ada garis dari 0 ke 1 ada berapa garis? Ada 5 garis. Berarti di sini tingkat ketelitian jangka sorongnya adalah 0,02 mm atau sama dengan 0,002 cm. Oke, di sini misalnya kakak ingin mengukur lebar suatu benda, yaitu kurang lebih seginilah. Sekarang kita pakai metode garis. Oke, yang pertama kita tentukan skala utamanya. Skala utama, kita lihat garis di skala utama sebelum angka 0 pada skala nonius. Nah, berarti boleh kita zoom dulu biar teman-teman bisa lihat. Nih, kita zoom ya. Nah, di sini nyaris ya. Nih dia garisnya. Berarti ini 1, 1,5, ini 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. Berarti skala utamanya adalah 1,9 cm. Nah, sekarang kita tentukan skala nonius. Nah, kita cari yang berhimpit. Kita zoom lagi deh. Kita cari yang berhimpit. Yang berhimpit dari 0 sampai 10, mana yang berhimpit? Nah, kita lihat nih, ini paling lurus nih. Nah, ini nih yang berhimpit. Berarti di sini skala noniusnya kalau pakai metode garis kita hitung ada berapa garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 garis. Berarti 6 garis dikalikan dengan tingkat ketelitian dari jangka sorong yang ini. Pakai cm nih. Berarti kita kalikan 0,002 cm. Berarti sama dengan ini 6 kali 2 aja langsung, 12. Karena ada 3 angka di belakang koma, kita langsung bikin aja nih, lembah. 1, 2, 3. Oh, berarti ini komanya nih, berarti 0,012 cm. Oke, dua skala ini sudah sama satuannya, yaitu cm. Sekarang kita jumlahkan. Kita jumlahkan SU ditambah SN. Berarti 1,9 ditambah 0,012. Berarti ditambah 2, 1, 9, 1. Berarti hasilnya adalah 1,912 cm. Atau kalau kita mau ubah ke milimeter tinggal dikalikan 10 saja. Jadi 19,12 mm. Nah, coba sekarang kita pakai metode angka ya. Oke, yang pertama kita tentukan dulu skala utama. Skala utamanya sama ya, 1,9 cm. Sekarang kita tentukan skala noniusnya. Berarti pakai format 0,0 titik. Nah, di sini lihat, yang sama di sini ya. Berarti di sini kan ada 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Nah, di sini ada 2, berarti 0,12, 0,14 dan seterusnya. Nah, di sini berarti yang sama ini angka 2 kan? Berarti 0,12. Oke? Cm. Dibaca angkanya ya. Kalau misalkan metode angka tuh berarti kalian baca angkanya, bukan hitung garisnya. Angkanya. Berarti tinggal kita tambahin aja SU ditambah SN sama dengan 1,9 ditambah 0,012 sama ditambah, yaitu hasilnya 219,1. Hasilnya 1,912 cm. Sama ya, kita pakai dua metode ini. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, ini dengan jangka sorong dengan tingkat ketelitian berapa?
Kita lihat di sini di skala Noniusnya ada dari angka 0 ke 1 itu ada satu garis aja, berarti ini setengahnya ya. Berarti di sini tingkat ketelitiannya yaitu 0,05 mm atau sama dengan 0,005 cm. Oke, misalkan di sini kakak mau mengukur tebal dari suatu benda. Misalnya tebalnya segini. Tebal suatu benda yang kakak ukur segini ya. Yang pertama, ini kakak zoom dulu biar lebih jelas. Yang pertama pakai metode garis. Oke, semoga sih teman-teman udah paham ya dengan dua contoh sebelumnya. Coba sekarang kita yang pertama tentukan skala utama. Skala utama yaitu kita lihat garis pada skala utama sebelum angka 0 skala Nonius. Nih, berarti garis yang ini ya. Nah, ini kan ada 0 dan ini 5 ya. Ini 5. Di sini ada garis yang ini nih, berarti ini 6. Berarti skala utamanya adalah 0,6 cm. Oke. Sekarang ke skala Nonius. Kalau garis berarti skala Nonius, kita perhatikan ya skala Nonius yang berimpit dari 0 ke 10, garis yang mana? Kita cari. Oke, ini ada ini dia 5. Sekarang kita hitung garis dari 0 ke 5 ini nih, ada berapa banyak garisnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 garis. Berarti ini 10 kita kalikan dengan tingkat ketelitiannya menggunakan cm yaitu 0,005 cm. Oke, ini hasilnya kalau misalkan dikalikan dengan 10 berarti ini maju aja sekali ya. Berarti hasilnya yaitu 0,05 cm. Nah, sekarang kita jumlahkan SU ditambah SN. Berarti skala utamanya 0,6, terus skala Noniusnya 0,05. Kita tambahkan, berarti ini 5, ini 6 tambah 0, 6. Dan 0 tambah 0 tetap 0. Berarti hasilnya adalah 0,65 cm. Atau kalau kita mau ubah ke milimeter, tinggal dikalikan 10. Hasilnya yaitu 6,5 mm. Sekarang kita lanjut pakai metode yang kedua, yaitu metode angka. Nah, metode angka yang pertama, seperti biasa, kita tentukan skala utamanya. Skala utamanya sama ya, karena yang membedakan hanya skala Nonius. Berarti skala utamanya yaitu 0,6 cm. Skala Nonius, kalau misalkan angka, berarti dia udah ada formatnya. Kita tulis aja 0,0 sekian. Nah, sekian ini apa? Garis yang berimpit. Nah, garis yang berimpit kan 5, ya udah berarti 0,05 cm. Udah deh, tinggal ditambah SU ditambah SN. Berarti 0,6 ditambah 0,05. Kita tambah hasilnya ini 5, 6 tambah 0, 6. Ini 0 tambah 0, hasilnya 0. Berarti hasilnya 0,65 cm. Sama ya, metode garis dan metode angka. Oke, semoga teman-teman paham ya penjelasan ketiga contoh soal tadi menggunakan tingkat ketelitian yang berbeda. Kalau misalkan teman-teman belum paham, boleh diulang lagi videonya sampai teman-teman bisa paham. Atau sekiranya kalau ada yang mengganjal, boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Nah, untuk mengukur kemampuan pemahaman kalian, kalian boleh mengerjakan latihan soal berikut ini ya. Di sini ada 3 soal, ini soal pertama, ini soal kedua, dan ini soal ketiga. Coba kalian, kalau misalnya ada yang lupa, boleh kalian balik lagi videonya, putar ulang, terus kalian sambil kerjain. Terus untuk hasil jawabannya boleh kalian tulis ya di kolom komentar, nanti kakak bakal periksa. Oke? Good luck semuanya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian paham. Dadah, assalamualaikum.